Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Saifullah dengan NIM 22862061128 kelas 4B dengan prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara membuat alur tujuan pembelajaran atau ATP untuk memenuhi tugas mata kuliah perencanaan pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Nurul Mutakin MPD. Ini dia videonya. Sebelum membuat alur tujuan pembelajaran, kita harus tahu apa itu alur tujuan pembelajaran. ATP atau alur tujuan pembelajaran adalah serangkaian tujuan pembelajaran atau TP yang disusun secara sistematis dan logis di dalam fase pembelajaran untuk murid dapat mencapai capaian pembelajaran tersebut. Proses menyusun alur tujuan pembelajaran dapat digambarkan menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama, memahami CP, yang kedua, merumuskan tujuan pembelajaran, dan yang ketiga, menyusun alur tujuan pembelajaran. Tahap pertama yaitu memahami CP. Capaian pembelajaran ini ditetapkan oleh pemerintah. Namun, untuk membantu kegiatan pembelajaran sehari-hari, CP perlu diuraikan menjadi tujuan pembelajaran yang lebih operasional dan konkret. Capaian pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. Istilah capaian pembelajaran kerap kali digunakan bergantian dengan kompetensi, meskipun memiliki pengertian yang berbeda dari segi ruang lingkup pendekatannya. Capaian pembelajaran disusun dalam beberapa fase. Satu fase terdiri dari 1 hingga 3 tahun. Jadi, fase tidak sama dengan kelas. Fase merupakan kompetensi, sedangkan kelas menunjukkan kelompok berdasarkan usia. Oleh karena itu, dalam merencanakan pembelajaran untuk satu fase, pendidikan hendaknya melakukan kolaborasi dan komunikasi dengan rekan pendidik yang sama-sama mengajarkan pada satu fase yang sama. Sebagai contoh, CP pada fase D berlaku untuk kelas 7, 8, dan 9. Saat merancang pembelajaran, pendidik kelas 7 hingga kelas 9 perlu duduk bersama untuk menentukan rencana batasan kompetensi di setiap jenjang. Dengan begitu, kompetensi pembelajaran yang akan dicapai peserta didik dapat dipelajari secara berkesinambungan. Pendidik juga dapat saling menyampaikan informasi terkait karakteristik peserta didik di setiap jenjang, atau informasi lain yang dibutuhkan dalam merancang pembelajaran. Untuk memahami capaian pembelajaran, ada 4 langkah. Yang pertama, memahami rasional. Yang kedua, memahami tujuan mata pelajaran. Yang ketiga, memahami karakteristik. Dan yang keempat, mempelajari capaian per fase. Tahap pertama, memahami rasional. Rasional menjelaskan alasan pentingnya mempelajari mata pelajaran tersebut, serta kaitannya dengan profil pelajar Pancasila. Untuk membantu memahami bagian ini, kita dapat menggunakan pertanyaan pemantik seperti mengapa peserta didik perlu belajar mata pelajaran ini, apa fokus utama yang ingin dicapai dari mata pelajaran ini, bagaimana mata pelajaran ini berperan dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Tahap kedua, memahami tujuan mata pelajaran. Tujuan menjelaskan kemampuan atau kompetensi yang dituju peserta didik mempelajari mata pelajaran tersebut secara keseluruhan. Untuk membantu memahami bagian ini, kita dapat menggunakan pertanyaan pemantik seperti kompetensi apa saja yang perlu dimiliki peserta didik untuk sampai di capaian pembelajaran akhir fase. Tahap ketiga, pelajari karakteristik. Bagian karakteristik menjelaskan apa yang dipelajari dalam mata pelajaran tersebut serta elemen-elemen yang membentuk mata pelajaran. Untuk membantu memahami bagian ini, kita dapat menggunakan pertanyaan pemantik seperti apa karakter serta elemen dari mata pelajaran ini. Terakhir, mempelajari capaian per fase. Bagian ini berisi kompetensi yang harus dicapai dalam satu fase. Untuk membantu memahami bagian ini, kita dapat menggunakan pertanyaan pemantik seperti apa yang akan dipelajari di fase ini, kata-kata kunci apa yang penting dalam CP. Untuk belajar memahami capaian pembelajaran, pendidik juga bisa membentuk komunitas belajar di satuan pendidikannya.
bergabung dengan komunitas belajar yang sudah ada, atau belajar dari contoh-contoh CP pada mata pelajaran lain, karena pada dasarnya CP disusun dengan prinsip yang sama. Memahami CP adalah langkah pertama yang sangat penting, karena tentunya kita sebagai pendidik perlu memahami apa yang akan kita ajarkan. Dengan berkolaborasi untuk memahami CP, maka pendidik akan lebih siap dalam melaksanakan langkah selanjutnya, yaitu menetapkan tujuan pembelajaran, menyusun alur tujuan pembelajaran, dan mengembangkan modul ajar. Selanjutnya, langkah menyusun ATP yang kedua, yaitu merumuskan tujuan pembelajaran. Ada 3 cara merumuskan tujuan pembelajaran. Yang pertama, secara langsung berdasarkan capaian pembelajaran. Yang kedua, dengan menganalisis kompetensi dan lingkup materi pada CP. Dan yang ketiga, lintas elemen capaian pembelajaran. Tujuan pembelajaran memiliki beberapa prinsip, yaitu terdiri dari kompetensi dan ruang lingkup materi. Kompetensi adalah kemampuan mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dapat ditujukan atau didemonstrasikan peserta didik. Yang kedua, ruang lingkup materi adalah konten dan konsep utama yang perlu dipahami pada satu unit pembelajaran. Setelah mempelajari tentang prinsip tujuan pembelajaran, sekarang mari kita coba memperhatikannya pada salah satu mata pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia di fase B. Pada video ini, kita akan mempraktikkan cara merumuskan tujuan pembelajaran dengan cara alternatif 2, yaitu menganalisis kompetensi dan ruang lingkup materi pada CP. Jadi, yang pertama kali dilakukan adalah mengidentifikasikan kata kunci pada CP yang berkaitan dengan kompetensi dan ruang lingkup materi. Mari kita praktikkan pada elemen pertama, yaitu elemen menyimak. Pada kalimat ini, kompetensi yang diminta adalah memahami. Lingkup materinya adalah pesan lisan, media audio, teks aural, dan instruksi lisan. Pada kalimat selanjutnya, kompetensi yang diminta adalah memahami dan memaknai. Lingkup materinya adalah teks narasi, dan dilanjutkan untuk semua kalimat dalam semua elemen. Langkah kedua adalah mengkelompokkan hasil identifikasi. Kita kelompokkan kompetensi dan ruang lingkupnya. Untuk mempermudah analisis hasil identifikasi ini, kita dituangkan dalam tabel seperti contoh berikut. Pada contoh ini, CP diuraikan per kalimat, karena setiap kalimat CP dapat memuat ruang lingkup materi yang berbeda-beda. Tahap terakhir adalah merumuskan tujuan pembelajaran. Misalnya, pada kalimat CP berikut, dengan kompetensi dan ruang lingkup yang sudah dipetakan, maka tujuan pembelajarannya adalah memahami ide pokok atau gagasan suatu pesan lisan. Namun, ada kalanya saat merumuskan, kita perlu menganalisis ruang lingkup materinya terlebih dalam. Sampailah kita pada langkah ketiga, yaitu menyusun alur tujuan pembelajaran atau ATP. Penyusunan ATP dilakukan setelah seluruh capaian pembelajaran telah diturunkan menjadi tujuan pembelajaran. Langkah pertama dalam menyusun ATP yaitu adalah perlunya kolaborasi antar pendidik yang mengajar dalam fase yang sama. Ini perlu dilakukan agar tujuan pembelajaran tetap berkesinambungan. Untuk menyusun ATP mata pelajaran Bahasa Indonesia fase B, maka guru kelas 1 dan kelas 2 perlu duduk untuk saling diskusi dan berkolaborasi. Langkah kedua adalah menyusun tujuan pembelajaran secara logis dan runtut dari kompetensi yang di tingkat fondasi ke kompetensi yang lebih tinggi. Jika dikaitkan dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia, pemaparan teks yang dapat dimulai dari teks yang pendek dan sederhana terlebih dahulu, baru kemudian ke teks yang lebih panjang dan kompleks. Bisa juga dihubungkan dengan tujuan pembelajaran, yakni mulai dari materi yang lebih mudah dipahami sampai ke materi bacaan yang lebih abstrak dan membutuhkan pemahaman lanjutan. Salah satu metode penyusunan yang dapat dipilih adalah metode perancah atau scaffolding. Metode ini merupakan metode pengurutan yang bertujuan untuk meningkatkan standar performa sekaligus mengurangi bimbingan atau intervensi secara bertahap. Hal yang juga perlu dipertimbangkan adalah tingkatan kelas.
Karena satu fase bisa terdiri dari 1-3 tahun, maka pendidik perlu mempertimbangkan mana konsep yang sebaiknya diajarkan di kelas 1 atau kelas 2. Kita bisa menggunakan cara pengurutan dari yang mudah ke yang lebih sulit. Dengan mengimplementasikan langkah-langkah dan prinsip-prinsip ini, pendidik dapat merancang pembelajaran yang efektif, terstruktur, dan relevan dengan kebutuhan peserta didik dalam mencapai pencapaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Penjelasan tadi merupakan acuan untuk membuat LPP atau modul ajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.